Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa sahabat-sahabat medsos sekalian. Semoga kita semua selalu dalam keadaan bahagia apapun kondisi kita. Di kesempatan kali ini saya akan coba mengurai tentang fakta-fakta kenapa kitab-kitab suci berubah di sepanjang sejarah manusia. Seperti kitab-kitab suci yang sama kita semua tahu, paling tidak ada 4 ya. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, dan ada Al-Quran. Ya, ada 4 ya. Dan ini masuk di salah satu rukun iman, yaitu rukun iman yang keempat atau ketiga ya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, malaikat-malaikat, Rasul-Rasul, dan iman kepada kitab-kitab yang keempat ya. Ya, saya pribadi atau bisa jadi kita semua kebanyakan hanya percaya bahwa itu kitab-kitab itu turun dari Allah. Ya, kitab Taurat turun kepada Nabi Musa, kitab Zabur turun kepada Nabi Daud, kitab Injil turun kepada Nabi Isa, kemudian Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ada memang selebihnya tuh, suhuf-suhuf atau lembaran-lembaran ya katanya. Tapi intinya sama aja tuh, tergolong wahyu juga gitu. Tapi ya bedanya banyak atau sedikit ya, gitu. Nah, pertanyaan menariknya tuh gini, kenapa bisa berubah-berubah? Kenapa misalkan Al-Quran itu tidak diturunkan juga kepada Nabi Musa? Kemudian Nabi siapa lagi? Nabi Daud, juga Nabi Isa. Atau ya kita putar-putar aja tuh. Yang pertama kitab suci kita kenal diturunkan itu adalah Taurat. Kenapa? Karena kepada Nabi Musa itu Taurat tuh. Nah, penerima kitab suci berikutnya adalah Nabi Daud. Kenapa Zabur? Kenapa enggak Taurat aja? Juga kepada Nabi Isa, kenapa Injil? Kenapa enggak Taurat aja? Juga kepada Nabi Muhammad, kenapa Al-Quran? Kenapa enggak Taurat aja? Dan seterusnya ya. Jika mau diutak-atik, ya ono-onan aja ini mah ya istilahnya. Nah, alasannya itu ternyata clue-nya adalah yang pertama, dunia itu harus berubah-berubah. Itu udah hukum ya. Dunia itu tempat yang sangat relatif. Ya ternyata dari sini setelah fakta bahwa dunia itu adalah
tempat yang tidak abadi ya. Ya pasti berubah-berubah. Nah dari situ tuh clue yang bisa memungkinkan untuk jadi bahan kajian kita kali ini. Berhubung berubah-berubah, nah existing atau kondisi lah gitu, zaman Nabi Musa itu tentu beda dengan kitab suci yang turun berikutnya, yaitu Nabi Daud. Beda lagi dengan Nabi Isa. Beda lagi dengan Nabi Muhammad. Nah seperti itu ya. Dan tentu penamaan-penamaan ini sesuai dengan sang penerima dari kitab-kitab suci ini. Nabi Musa ya bangsa Yahudi ya. Nah, tapi menariknya ya Nabi Daud pun ya bangsa Yahudi. Nah kemudian Nabi Isa itu terfokus di Yerusalem ya, Palestina. Tapi ya kepada bangsa Yahudi juga. Tapi ada perubahan-perubahan tuh secara historis, saya pribadi yang nggak tahu ya. Nah kemudian Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bangsa Arab gitu. Nah penamaan-penamaan itu sesuai dengan si penerima kitab suci itu. Alasan walaupun sama bangsa ini, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa sama-sama Yahudi misalkan, atau kalau Nabi Isa bisa jadi Romawi ya. Tapi kenapa berubah penamaannya? Yang pasti zamannya berbeda. Ya kurang lebih gambarannya sama kayak Indonesia gitu kan. Dulu di Indonesia itu bahasanya berubah-berubah. Nah, ada ejaan lama, ada ejaan baru. Ya kurang lebih begitu clue-cluenya ya. Ya kalau Nabi Muhammad tuh ya bangsa Arab, jelas berlainan dengan bangsa Yahudi. Seperti itu ya. Nah, kemudian apakah dengan perbedaan-perbedaan ini kemudian saling bertentangan? Secara hakikat enggak. Hakikatnya itu tidak bertentangan sama sekali, karena sangat menyesuaikan kondisi ya di zamannya, dan kondisi manusia-manusia juga di zamannya. Ya contohnya gini, misalkan pelajaran paling tinggi itu adalah tingkatan dari profesor gitu ya. Tapi nggak mungkin nih ilmu profesor ini disampaikan di sekolah-sekolah TK. Nah ya di sekolah TK ini ya tentu menerima kulit-kulit dari ilmu yang dicapai oleh profesor, tahapan terluarnya gitu, ilmu tahapan terluarnya. Kemudian ya SD gitu kan, ya tetap SD, SMP, SMA, bahkan S1 mungkin. Ya bahkan S1 ya tidak memungkinkan ilmu profesor ini
eh, disampaikan langsung di strata S1, strata 1 ya. Nah, jadi kalau misalkan dinomorkan tingkat profesor itu adalah level 10. Nah, dari level 1 sampai level 2 itu misalkan itu adalah ilmu yang bisa diterima oleh nalar anak TK. Dan seterusnya, level 3 dan 4 hanya bisa diterima oleh nalar anak SD. Kemudian level 5, 6 dan 7, 8 dan 9 atau sampai 8 ya. 4, 5, 6, 7, 8 level ilmu ini bisa diterima oleh strata 1 sampai 3. Gitu. Nah, kemudian level 9 dan 10. Nah, ini baru level aslinya, itu ilmu profesor ya, kurang lebih begitu bertahap. Makanya Al-Quran disebut mukjizat yang paling sempurna ya, gitu, karena sudah sampai puncak dari seluruh ilmu pengetahuan. Tapi segitu pun harus sesuai dengan kondisi zamannya. Ya, kita semua tahu kan, zaman Nabi Muhammad itu 1500 tahun yang lalu. Ya, mau dibandingin sama zaman sekarang jelas berbeda. Kondisi geografisnya kan gitu. Banyak kan Al-Quran itu turunnya di padang pasir kan gitu. Ya, geografis Arab lah saat itu. Ya kita di Indonesia nggak ada padang pasir kan gitu ya. Nah, iya, setinggi-tingginya, sehabis-habisnya dari penyampaian Allah, kita sebut kalamullah gitu. Tapi finish itu di Quran. Tapi segitu pun nggak mungkin Al-Quran itu memakai istilah-istilah yang ribuan tahun setelah zaman Nabi Muhammad, karena saking tingginya memakai peristilahan canggih, seperti menggambarkan misalkan pesawat terbang, seperti Al-Quran misalkan menggambarkan tentang nuklir. Nah, lantas di mana letak kesempurnaan Al-Quran jika dibanding dengan zaman ini? Nah, ini pertanyaan terkesan kontroversi. Tetapi clue-nya tadi, Al-Quran itu adalah maha sempurna. Sudah final gitu, di Quran itu. Tetapi clue-cluenya pasti nggak akan lepas tuh, walaupun tentang ngebahas senjata nuklir sekalipun di Quran itu pasti ada, walaupun dengan bahasa kondisi zaman 1500 tahun lalu di geografis padang pasir Arab ya gitu. Nah, masuknya berupa kias tuh pasti, itu cluenya. Nah, itu sedikit memahami tentang pola dari kitab-kitab suci ya, kitab samawi.
Kenapa berubah-berubah? Nah, kemudian ada nggak yang tidak berubahnya? Ada. Yang tidak berubahnya itu adalah, nah ini penamaan ini sebenarnya nggak asing di dunia Islam, yaitu Al-Quran Qadim. Nah, di zaman Imam Mazhab itu kan, sekilas saya mendengar ceritanya tuh, sampai imam siapa ya, ada yang wafat tersebab kekeh bahwa Al-Quran itu qadim oleh kekhalifahan di zamannya, disiksa sampai wafat ya. Ya, Imam Syafi'i pun begitu, ditekan, ditanya Quran itu hudus atau qadim. Hudus itu tuh maksudnya baharu. Ya, berhubung kondisinya begitu ya, saya nggak tahu ya cerita aslinya. Imam Syafi'i bilang ya itu baru, walaupun di hatinya mengatakan Quran aslinya qadim. Seperti itu ya. Nah, terlepas dari kontroversi itu, nah di zaman sekarang dengan kemajuan teknologi yang sudah sangat pesat, untuk menggambarkan Al-Quran Qadim itu tuh sangat mapan gitu, bisa diurai melalui contoh kias-kias ya. Gambarannya tuh gini, ini gambaran bakunya dulu ya, secara literasinya dulu ya. Allah itu tuh Maha Qadim. Tentu kata-kata dari Allah itu ya qadim juga. Firman-Nya itu qadim. Baik yang tertuang di Taurat, di Zabur, di Injil, dan juga Al-Quran, itu qadim. Tetapi Allah itu ya tidak ada di alam dunia ini. Gitu. Tapi harus masuk ke alam dunia ini, alam yang terbatas. Alam relatif. Ya mau nggak mau, bukan mau nggak mau, memang sudah ketetapan dari Allah sendiri. Itu udah sunnatullah. Kalau yang bocor sunnatullah itu ya hancurlah dunia ini. Contoh misalkan, ini tentang kenapa hukum alam itu tuh baku. Bahkan ya tidak bisa, bahkan Allah pun tidak bisa langsung masuk ke alam dunia ini. Jangankan Allah ya, ada perkataan Syekh Abdul Qadir Jailani itu, manusia saja jika tidak dibungkus ruhnya, manusia itu kan inti dari manusia itu ruh kan. Jika ruhnya tidak dibungkus dengan berbagai macam lapisan, ya jiwa, ya sukma, segala macam sampai jasad, dibiarkan telanjang aja itu ruh, maka dunia hancur. Itu satu orang. Itu satu orang manusia, satu ruh lah istilahnya. Karena ruh ya tempatnya bukan di dunia, tapi masuk ke dunia maka diselimuti atau dilapisi dengan berbagai lapisan tadi, jiwa, sukma, jiwa pun berlapis-lapis lagi kan, sampai kepada ya terluar itu ya jasad kita. Begitu juga ternyata, begitu juga Al-Quran. Al-Quran itu ya dari sananya tidak berubah. Kitab suci itu dari Allah itu tidak berubah. Tetapi masuk ke alam dunia itu dilapisi. Jadilah kitab-kitab suci, ya kalau Quran itu 30 juz. Nah, kitab suci ya pembukuan itu maksudnya. Nah, kemudian apa?
Nah, aslinya manusia itu, ruh kita itu membacanya tuh aslinya kitab kodimnya itu, karena sama-sama kodim. Ruh kita kodim, Allah maha kodim, ruh kita kodim. Eh, Kitab kodim itu ya kodim. Jadi aslinya ruh kita itu harus bisa membaca sisi kodim dari kitab suci itu. Nah, seperti itu. Makanya eh, geluduk ya, kawan-kawan sekalian. Hujan, mudah-mudahan nggak masuk eh, ke mikrofon ini ya, hujan, suara hujannya. Saya sudah pakai peredam suara. Sampai mana tadi tuh? Oh ya, nah, jika ruh kita tidak bisa membaca kitab kodim, ya maka kita tuh apa ya, dipandang mayat sama Allah tuh. Kan ada clue nih, clue sebuah hadis, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum, kan gitu kan. Allah tuh nggak memandang casing-casing kita, nggak mandang ya sifatnya duniawi kita. Mau kita ganteng, mau kita jelek, mau kita sehat, mau kita sakit, mau kita kaya, mau kita miskin, mau kita tinggi jabatan, mau kita nggak punya jabatan, mau kita hina di mata manusia, mau kita terpuji di mata manusia. Allah tuh nggak mandang itu. Yang Allah pandang tuh hati. Ya hati itu adalah ya banyak literasi hadis kan. Bahkan qalbul mu'minin baitu robbi, hatinya orang mukmin adalah rumah Rob, Tuhan ya. Nah, jadi aslinya kita ini ruh, seperti itu. Jadi ya kalau kita hanya mengeksplorasi sifatnya jasad aja, memberdayakan jasad aja, ya kita enggak dinilai di mata Allah tuh, enggak direken lah bahasanya. Bahkan ya bisa jadi malah jadi bala buat kita, malah makin nyusruk terus belesek ke bawah, kias ya. Ya maksudnya apa? Ya kita walaupun gimana juga ya masih ada ikatan-ikatan nafsu rendah kan gitu. Ya makin berkegiatan ya walaupun itu ibadah baik vertikal, horizontal, hablum minallah wa hablum minannas, tapi nggak ada sambungan kepada kodim. Salah satu itemnya itu adalah kitab suci kodim. Ya maka makin menguatlah gelombang-gelombang dari nafsu rendah kita tuh. Ya gampangnya tuh begini, makin kita ibadah makin haus pujian orang. Makin kita ibadah makin merasa benar sendiri. Makin kita ibadah makin merasa ahli surga dan lain-lain. Ya merasa-merasa itu juga menguat, makin menguat merasa-merasa itu. Nah ini sedikit gambaran tentang kenapa pentingnya sinerginya antara Quran Kodim dan kita itu seperti apa. Ya, ternyata kesimpulannya adalah kitab-kitab Kodim ini yang bisa membaca adalah sisi kodim dari kita, yaitu ruh kita. Jadi nggak ada jalan lain selain kita bisa memerdekakan ruh kita. Nah, seperti apa caranya? Ya perjuangkan itu untuk tahu dan bisa
melebur di situ. Sebab jika tidak begitu, maka hidup kita tuh sia-sia, bahkan celaka buat diri kita sendiri. Itu hukum pasti ya. Ya, ya saya kira cukup tentang kitab-kitab Qadim ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam bahagia. Jangan lupa untuk bisa berbahagia. Bisa nggak bahagia? Bercanda aja ya sahabat medsos ya, itu mah. Ya kita juga bukan pengemis kebahagiaan, enggak. Sama kayak orang gampang dapat makan tapi ngemis kenyang, kan on ya. Makan aja tadi gue kenyang sendiri, ngapa di niat-niatin pengen kenyang. Makanan banyak di rumah ya, tinggal baduk baik kalau kata orang Betawi mah. Terlalu kenyang, lo mau ngapa pakai diharapin kenyang gitu. Bercanda ya sahabat-sahabat medsos sekalian. Salam bahagia, jangan lupa untuk selalu bahagia, karena aslinya kita ini adalah makhluk yang bahagia. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.